Kita mengkaitkan keyakinan dengan usaha yang kita lakukan sehari-hari, khususnya dalam bidang usaha. Itu semua kita implementasikan dalam sebuah strategi, langkah-langkah untuk menyusun kegiatan usaha. Langkah-langkah ini tentu akan meyakinkan karena kita dukung dengan satu pengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan tentang bagian-bagian dari pekerjaan itu. Misalnya kalau kita berpikir tentang usaha bisnis, tentu kita harus punya pengetahuan tentang satu, cara mengelola sumber daya yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Pak Dr. Yusuf perkenankan saya membukanya dengan satu pantun. Ikan berenang di dalam kolam, kolamnya dalam penuh lumut. Hasil tidak akan mengkhianati usaha yang tekun dan tak pernah putus. Nah, Pak Dokter, kita punya tema hari ini yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai itu tentu di dalamnya penuh dengan perencanaan, di dalamnya penuh dengan kreativitas, di dalamnya penuh dengan profesionalisme. Nah, profesionalisme yang saya maksud adalah ya katakan iya, tidak katakan tidak. Dengan demikian, mentality daripada teman-teman UMKM yang yakin usahanya akan sampai pada tujuan, sampai pada cita-cita itu akan terbangun. Tentu kita ingin sama-sama membangun mental profesional. Mental profesional adalah mental yang penuh keyakinan. Kalau jalannya benar, kalau metodenya benar, kalau materinya benar, maka insya Allah keberhasilan itu akan mendekatkan begitu Pak Dokter ya. Nah, mental profesional bagi teman-teman UMKM itu yang sederhana-sederhana seperti apa sih? Seperti misalnya profesional menggoreng kerupuk ya, profesional mencari bahan, profesional menjual, profesional mempromosi. Bagaimana Pak Dokter? Ya, terima kasih Pak Anton. Sami-sami. Temanya tentang keyakinan. Sebelum saya menjawab ke pertanyaan yang barusan Pak Anton sampaikan, Ya Pak. mungkin teman-teman UMKM khususnya dan juga teman-teman lain ingin dulu mendudukan tentang kata keyakinan. Iya. Apa itu keyakinan? Yang sudah kita pahami, keyakinan itu sebuah sikap mental untuk mempercayai sesuatu tanpa keraguan. Jadi kalau orang yakin itu tentu dia akan memiliki energi yang positif, energi yang tidak pernah diam, selalu mobile, karena itulah merupakan pancaran dari sikap orang yang punya keyakinan. Kenapa orang sampai punya keyakinan? Kalau kita urut, kita sebagai orang yang beragama tentu yakin kita punya Allah. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah manakala kita senantiasa dekat dengan Allah. Jadi keyakinan itu memang kita pegang karena kita sudah memiliki Allah yang menguasai semuanya. Jadi kalau kita sudah yakin dengan keberadaan Allah dalam semua kegiatan hidup kita, tentu keyakinan itu akan menjadi sebuah energi yang akan menggerakkan pikiran kita, perasaan kita sampai kepada tindakan kita, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian keyakinan kita kaitkan dengan profesionalisme. Ini tentu merupakan salah satu indikator. Orang yakin itu memang tidak lepas dari sunnatullah. Orang yakin itu senantiasa dia mengikuti bagaimana proses-proses yang secara alami harus kita lakukan. Misalnya ketika kita ingin sukses dalam bidang usaha, tentu semuanya bermula dari perencanaan.
perencanaan, kemudian kita eksekusi. Setelah kita eksekusi, tentu kita juga akan bisa mendapatkan hasil. Karena kita yakin setiap perencanaan, kemudian kita eksekusi dan evaluasi, pada akhirnya kita hasil, itu akan selalu terpancar. Jadi orang-orang yang punya keyakinan, tentu dia itu menjadikan semua kegiatan itu menjadi sebuah profesi yang harus ditekuni, sehingga lahirlah sikap profesionalisme. Jadi profesionalisme itu merupakan pancaran dari seseorang yang sudah punya keyakinan. Bagi kita sekali lagi sebagai orang yang beragama, keyakinan itu karena kita sudah meyakini tentang keberadaan Allah, dan Allah itu senantiasa bersama dengan kita, dan kita selalu melibatkan Allah dalam semua urusan. Jadi kita yakin akan mendapatkan hasil yang positif karena semuanya kita berjalan dengan sunnatullah. Itulah saya pikir merupakan sikap-sikap profesional. Ada terminologi energi, ada terminologi keyakinan, ada terminologi profesional. Anggap saja energi itu satu titik, kemudian para UMKM itu menuju titik itu 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah. Nah, si energi ini sendiri karena tadi kata Pak Dokter memancarkan, dia akan memancar lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalnya saya meraih energi ini 10 langkah, maka saya memahami tadi kata Pak Dokter, pancaran energi itu akan jauh lebih cepat lagi mendekati UMKM, kan begitu ya. Jadi dengan kata lain, dengan kata yakin, maka si energi badan ini menjadi punya daya berapa kali lipat begitu untuk didatangi oleh si energi positif, kan begitu Pak Dokter? Iya betul. Ini kan menjadi sebuah logika timbal balik. Apabila kita yakin dengan Allah, maka sekali lagi Allah itu akan bersama kita. Dan kita itu tentu akan senantiasa melibatkan Allah dalam semua urusan, dan itu menjadi sebuah energi positif. Dan energi itu, energi keyakinan maksudnya, akan menggerakkan pikiran. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, pikiran kita itu akan selalu kreatif. Memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal baru berbeda dengan yang ada pada umumnya, dan hal-hal baru itu tentunya memiliki multi nilai, melebihi nilai-nilai yang beredar pada umumnya, karena itu ada sebuah energi positif, ada sebuah keyakinan. Kemudian juga selain berpikir kreatif, dia juga memang selalu bertindak inovatif. Karena yakin, tentu semuanya kita aplikasikan dalam tindakan-tindakan nyata. Sehingga dengan kata lain, orang yang punya keyakinan pasti profesional. Nah, betul. Ini sudah mulai banyak buahnya begitu ya. Kemudian yakin, kemudian usaha begitu ya. Kan judulnya kita punya tema hari ini, yakin, usaha, kemudian sampai. Nah, kaitan antara keyakinan dan usaha, karena kan begini Pak Dokter, keyakinan itu harus melalui tangga usaha-usaha, kan gitu ya. Iya betul. Nah, usaha-usaha bagi teman UMKM ini, capaian-capaiannya, jabaran-jabarannya, itu seperti apa Pak Dokter? Ya, kalau kita mengkaitkan keyakinan dengan usaha yang kita lakukan sehari-hari, khususnya dalam bidang usaha, itu semua kita implementasikan dalam sebuah strategi, langkah-langkah untuk menyusun kegiatan usaha. Langkah-langkah ini tentu akan meyakinkan karena kita dukung dengan satu pengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan tentang bagian-bagian dari pekerjaan itu. Misalnya kalau kita berpikir tentang usaha bisnis, tentu kita harus punya pengetahuan tentang satu cara mengelola sumber daya yang kita miliki, mulai dari mengelola keuangan, mengelola produksi, mengelola pemasaran, mengelola orang-orang termasuk IT. Nah, kalau misalnya langkah-langkah itu kita lakukan penuh dengan profesional, itu jelas akan semakin menguatkan keyakinan kita. Jadi langkah-langkah itu merupakan pancaran dari sebuah keyakinan yang harus kita lalui, karena
keyakinan itu akan semakin yakin kita rasakan dan akan semakin yakin memberikan hasil ketika kita memang ada upaya. Jadi keyakinan itu mesti hadir dirasakan, barusan kata Pak Dokter. Iya betul. Keyakinan itu mesti terpancar di perencanaan atau di otak begitu. Jadi ada rasa, ada perencanaan di otak, dan kemudian ada keyakinan itu di kaki gitu. Sehingga si para pengusaha ini karena sudah menguasai beberapa dimensi, maka si keyakinan itu datang nih ya. Bagaimana pengalaman Pak Dokter dalam berusaha, 3 dimensi itu hadir dalam satu waktu, Pak Dokter? Ya mungkin bagi seorang pengusaha ketika dia sudah merasa yakin karena dia selalu melibatkan Allah dalam semua kegiatan dia, tentu pikirannya dia memang selalu positif. Tidak pernah memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Dia selalu positive thinking. Yang kedua, perasaannya itu memang semangat selalu. Tidak pernah mudah menyerah. Dia akan selalu bersabar dan selalu berikhtiar. Kenapa? Karena keyakinan dengan ikhtiar yang kita lakukan itu merupakan salah satu aplikasi keyakinan. Kemudian juga keyakinan itu juga menyemangati tindakan-tindakan, pikiran, perasaan, tindakan. Pada akhirnya dengan 3 kombinasi itu yang selalu kita lakukan penuh dengan keyakinan, insya Allah hasil itu akan kita dapatkan. Kan bahasa lainnya Pak Dokter, ilmu yakin, ainul yakin barangkali. Ilmu yakin itu teori, perencanaan, ainul yakin itu melangkah, hakul yakin itu barangkali kalau barang laku terjual, kira-kira begitu. Nah, itu bisa hadir, kan tidak bisa sepotong-sepotong begitu. Itu mesti hadir dalam satu diri, dalam satu jabatan, dalam satu perusahaan, berbarengan kan gitu Pak Dokter ya? Ya itu kan sebuah sistem yang tidak bisa kita pilah-pilah. Misalnya kalau kita berbicara tentang keyakinan agama kita, kan pertama ada komponen iman dulu. Percaya dulu kepada Allah sebagai pencipta. Kemudian bentuk keimanan itu kita aplikasikan dalam apa? Arkanul Islam. Itu kan merupakan salah satu amal. Dan kemudian kita dukung dengan akhlak kita kepada Allah, kepada sesama, kepada juga ciptaan Allah. Nah, itu merupakan aplikasi dari keimanan yang sudah kita lakukan, manakala keimanan itu kemudian memancarkan sikap untuk mengamalkan bentuk keimanan, bentuk kecintaan. Nah sama dalam kegiatan usaha juga, kalau kita merasa yakin sukses, kita itu akan mengurutkan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang memang secara ukuran dan kemudian penuh dengan keyakinan itu akan mengantarkan kepada kesuksesan. Pikiran kita tata, perasaan kita tata, tindakan kita tata, karena penuh dengan keyakinan pasti akan mengantarkan kita ini menjadi orang-orang sukses. Tetapi kalau dari awalnya ragu-ragu, hasilnya pun jadi abu-abu. Pak Dokter, boleh nggak ditafsirkan hakul yakin itu fokus pada usaha, kemudian ilmu yakin itu kira-kira menguasai aspek keilmuan usahanya. Nah kalau di lapangan gitu, hakul yakin itu seperti apa Pak Dokter? Ya kalau di lapangan tentu kita akan selalu mengevaluasi strategi-strategi oleh pengusaha yang dilakukan dan menjadi kebijakan. Karena kan banyak strategi, atau mungkin kalau kita samakan dengan langkah-langkah yang kita susun itu, memang secara logika akan mengantarkan orang itu menjadi sukses. Contoh misalnya dari sisi keuangan, dia selalu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba tinggi dengan cara memuaskan konsumen. Kemudian dia juga memang mampu memelihara keuangan, dan uang itu dia kembangkan dalam bentuk apa? Modal kerja atau mengembangkan usaha, bukan lain-lain. Nah itu jelas keyakinan yang terpancar pada orang itu memang secara logika akan mengantarkan dia menjadi orang-orang sukses. Tolong dijabarkan antara iman, kemudian jauh turunannya adalah modal usaha Pak Dokter. Ya misalnya begini, kita katakan melihat dari sudut pandang agama kita ini kan mukmin, orang-orang yang beriman. Salah satu indikator keimanan kita itu memang ada ketika usaha-usaha apapun yang kita rintis selalu hasil.
Kenapa? Karena kita selalu melaksanakan sunatullah, menyusun langkah sesuai dengan prosedur untuk menjadi orang sukses. Demikian juga dengan mengelola keuangan. Sama seperti tadi, ketika usaha ingin sukses, tentu kita juga harus melakukan pengelolaan. Uang kita kelola, barang kita kelola, pasar kita kelola, orang-orang kita kelola, termasuk IT juga kita kelola. Kenapa? Supaya semua yang kita kelola itu semuanya mengarah kepada kesuksesan. Begitu. Nah, itu merupakan orang-orang yang sudah yakin, sudah beriman. Di surat Al-Jasiyah itu jangankan melawan, mengabaikan saja itu sudah kena peringatan ya. Dan pengusaha UMKM yang mengabaikan urutan-urutan yang tadi, bersiap-siaplah, saya tidak mengatakan bangkrut, tapi untuk terpinggirkan, kan gitu Pak Dokter ya. Iya betul. Jadi sekali lagi bagi kita sebagai orang yang beriman, kalau sudah yakin, coba keyakinan itu terapkan dalam tindakan-tindakan untuk menuju ke arah kesuksesan. Jadi semuanya tergantung kepada tindakan. Kalau hanya sekedar yakin, hanya sekedar iman, tetapi bentuk-bentuk untuk mendukung keimanan itu tidak ada, kita juga mempertanyakan apakah betul dia itu hakul yakin, atau misalnya keimanannya itu ya sekedar dalam ucapan. Kan pepatah para ulama juga, iman itu harus dikukuhkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan kita. Itulah makna keimanan atau keyakinan, kan begitu. Saya membayangkan iman itu ibarat seorang laki-laki yang gagah begitu ya, otaknya cerdas. Kan tadi kata Pak Dokter, iman itu bisa bekerja di hati, kemudian juga bisa melangkah. Jadi jangan dipandang iman itu sesuatu yang kotak kosong, apalagi kotak hitam gitu ya. Tapi iman itu ya kalau ibaratnya mesin ya, ibarat mobil, maaf saya sebutkan namanya, mobil Toyota yang keluaran terbaru, yang bahan bakarnya itu hidrogen gitu ya. Kan iman itu mesti yang paling modern gitu kan Prof ya. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa kasus ini, terutama kasus bisnis, keyakinan itu menjadi inner power, kekuatan yang memancarkan dari dalam. Dan kekuatan itu menjadi energi untuk menggerakkan komponen lain seperti pikiran, perasaan, tindakan. Itu semua kan bersumber dari keyakinan. Ini bagus nih. Jadi keyakinan itu atau iman itu inner power dari dalam ya, bukan sesuatu yang asing di luar sana Pak Dokter ya. Bukan. Jadi kalau sudah menjadi sumber kekuatan, itu jelas akan menjadi energi untuk apa? Menggerakkan komponen lain yang bersifat fisik dan non fisik. Kan kalau misalnya non fisik, pikiran kita, perasaan kita selalu lurus, positive thinking. Kemudian kalau yang fisik tentu kita itu selalu sehat, selalu kuat, selalu semangat gitu kan. Nah itu merupakan pancaran dari inner power yang berbentuk keyakinan itu. Tetapi keyakinan itu tidak serta-merta kita dapatkan. Kenapa? Kita semuanya tentu merasa yakin ini semua bersumber dari Allah. Saya ingin membumikan Pak Dokter. Sebut saja skalanya 1 sampai 10. Seorang UMKM satu waktu skala inner powernya itu cuma 2, cuma 3, cuma 4, cuma 5. Ya kadang-kadang 8. Nah ketika ingin 8 si inner powernya itu, maka si UMKM-nya itu ingat bahwa dia pernah di angka 3, di angka 5. Lalu panggil lagi angka 5-nya, keyakinannya kan gitu Pak Dokter ya. Iya betul. Nah, jadi keyakinan prosesnya itu akan bertambah seiring dengan kualitas ikhtiar kita. Kualitas ikhtiar itu akan semakin memperkuat, mempertebal keyakinan. Jadi kalau orang sukses itu harus semakin dekat kepada Allah, bukan jauh. Itu berarti nggak sukses gitu. Dan mesti jatuh bangun kan Pak Dokter ya. Jadi bukan pengusaha kalau tidak pernah jatuh bangun ya. Barangkali juga begitu. Betul. Saya kira menarik dan ini sudah di ujung tema pembahasan begitu ya. Jadi bagaimana si keyakinan itu datang menancap pada diri dan itu yang mesti hadir dengan kerja-kerja, usaha-usaha dan after kerja ya, kerja keras barangkali begitu Pak Dokter. Betul. Jadi
Kalau orang sudah memiliki keyakinan tinggi, itu semua akan terpancar kepada kualitas kerja kita. Dia menjadi orang yang semangat, dia menjadi seorang yang mampu memotivasi dirinya sendiri dan juga timnya. Dia mampu memimpin organisasinya. Itu karena memang dia sudah memiliki inner power tadi. Kalau sudah yakin, dia menyusun langkah itu pasti akan sukses. Kenapa yakin? Kenapa? Karena dia bekerja selalu melibatkan Allah. Dan Allah itu menjadi sumber inner power. Saya kira saya cukup puas dengan jawaban-jawaban dari Pak Dokter. Bagaimana tadi membangun energi, bagaimana tadi membangun inner power, bagaimana tadi membangun keyakinan, dan dalam bahasa kita itulah iman. Begitu Pak Dokter ya? Betul. Silahkan ditutup oleh Pak Dokter sendiri. Ya, kepada teman-teman UMKM, salah satu modal penting yang tidak boleh kita lupakan, yakni sebuah keyakinan. Karena ternyata keyakinan itu akan menjadi sebuah inner power yang bisa menggerakkan semua ikhtiar kita, ikhtiar pikiran, ikhtiar perasaan, ikhtiar tindakan, sehingga itu semua kalau sudah terkolaborasi akan menghasilkan kesuksesan. Terima kasih. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Saya ingin ibaratkan Pak Dokter, ilmu yakin itu ini kacamata belum dipakai. Ainul yakin sudah dipegang begitu. Kalau hakul yakin dipakai. Itu sudah dipakai. Iya, Kira-kira ya seperti begitu. Keyakinan juga begitu ya. Jadi tidak ada keyakinan tanpa kaki, tangan, raga ini melangkah. Iya betul. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter.